Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku konsumen, memahami konsumen dalam ekonomi manajerial. Sebelum memulai materi, kelompok kami beranggotakan Angelina Lulu Febrianti, NPM 177, Dita Anggun Novitasari, NPM 268, Jenny Kusuma Putri, NPM 223, Muhammad Tri Prasetyo, NPM 052, dan Muhammad Aswar P, NPM 066. Apa aja sih yang bakal kita bahas di materi kali ini? Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Kedua, faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Ketiga, teori perilaku konsumen dalam ekonomi manajerial. Keempat, proses pengambilan keputusan konsumen. Dan yang terakhir, kelima, implikasi dalam manajerial. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku ini mencakup proses mental, emosional, dan fisik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pembelian suatu produk atau layanan. Studi ini mencakup proses sebelum, saat, dan setelah pembelian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen seperti ekonomi, psikologi, sosial, dan situasional. Memahami perilaku konsumen membantu bisnis dalam menyusun strategi pemasaran, menentukan harga, dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk keputusan mereka dalam membeli sesuatu produk atau jasa. Faktor ekonomi. Kondisi keuangan konsumen seperti pendapatan, harga barang, dan daya beli sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian. Faktor psikologis. Faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian membentuk bagaimana seseorang menilai suatu produk. Faktor sosial. Lingkungan sosial seperti budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi, keluarga, influencer dapat mempengaruhi preferensi dan gaya konsumsi seseorang. Faktor situasional. Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh lokasi, waktu, dan suasana saat pembelian. Apa saja teori di balik perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen membantu memahami bagaimana individu mengambil keputusan dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Dalam ekonomi manajerial, teori ini digunakan untuk menganalisis pola konsumsi, merancang strategi pemasaran, serta mengoptimalkan keuntungan bisnis. Teori konsumen. Dalam ilmu ekonomi manajerial, perilaku konsumen dijelaskan lewat 3 teori utama. Yang pertama, utilitas kardinal menurut Marshall, yaitu konsumen memilih barang untuk mendapatkan kepuasan maksimal, diukur dengan satuan utilitas. Yang kedua, utilitas ordinal dari Hicks dan Allen, yaitu konsumen memilih berdasarkan preferensi, tidak bisa diukur dengan angka. Dan yang terakhir, perilaku konsumen modern, yaitu menggabungkan psikologi, ekonomi, dan sosiologi dalam memahami kepuasan konsumen. Proses pengambilan keputusan, perilaku konsumen. 1. Pengenalan masalah. Konsumen sadar akan kebutuhan atau masalahnya. Contoh, menyadari bahwa laptop sudah lambat dan sering error sehingga membutuhkan laptop baru. Kedua, pencarian informasi, yaitu konsumen mencari informasi tentang produk atau jasa. Contoh, mencari informasi tentang spesifikasi laptop. Kemudian yang ketiga, evaluasi alternatif. Membandingkan berbagai pilihan yang tersedia. Contoh, membandingkan beberapa merek atau brand laptop berdasarkan harga, performa, garansi, dan rekomendasi. Keempat, keputusan pembelian. Memilih produk dan melakukan pembelian. Contoh, setelah membandingkan beberapa produk dan mengambil keputusan untuk membeli salah satu produk. Dan yang terakhir, yaitu kelima, perilaku pasca pembelian. Evaluasi setelah pembelian atau kepuasan atau ketidakpuasan. Contoh, setelah membeli laptop tersebut, dia merasa puas dengan performanya.
Namun jika laptop cepat panas, ia mungkin kecewa dan memberikan review negatif. Implikasi dalam manajerial. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya, sebuah brand skincare membagi target pasar mereka berdasarkan usia dan jenis kulit. Kemudian yang kedua, penentuan harga, yaitu memahami daya beli dan sensitivitas harga konsumen. Contohnya, restoran cepat saji menawarkan paket hemat untuk menarik minat mahasiswa dan menu premium untuk kalangan profesional. Kemudian yang ketiga, strategi promosi, menggunakan psikologi konsumen untuk menarik minat beli. Contohnya, sebuah brand fashion menyewa influencer untuk mempromosikan produk terbaru dengan target pasar usia muda yang aktif di media sosial. Kemudian yang terakhir, inovasi produk, yaitu menyesuaikan produk sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen. Contohnya, perusahaan smartphone mengeluarkan produk terbaru dengan fitur kamera canggih setelah melihat tren fotografi terbaru.